Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Kali ini kita mau ngomongin seputar program hamil, pola dan menu makan program hamil. Sorry, tadi kita udah sempat ngobrol, tapi karena sinyalnya kurang bagus, pola makan dan menu untuk program hamil. Wait ya, aku ketik dulu ya. Yes, oke. Nah, jadi beberapa menit yang lalu aku udah sempat ngobrol sama Kanataya, tapi karena sinyalnya kurang bersahabat, udah mundur hampir 1 jam dari seharusnya aku live IG. Mohon maaf banget ya, karena memang ini hari Minggu, ternyata alhamdulillah rezeki kedatangan tamu juga. Jadi sempat ngobrol, terus ada job deadline. Jadi curhat dulu nih. It's okay, it's alright ya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin seputar program hamil lewat pola makan dan menu makan. Setelah sebelumnya aku bahas seputar program hamil melalui cara dengan mengetuk pintu langit. Kemudian yang kedua dengan cara dengan cara medis. Terus yang ketiga dengan cara coba pakai yoga fertilitas. Dan yang keempat ini kita mau coba dengan pola makan dan menu makanan. Tadi sama Kanataya sempat dibahas seputar gimana caranya supaya, maksudnya sebenarnya perjuangan untuk promil ini kayak surat cinta dari Tuhan ya, surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya gimana caranya si suami dan si istri ini kompak dulu nih supaya nanti bisa jadi ibu dan bapak atau orang tua yang baik nanti untuk anak-anaknya. Bina, Abi, ya? Kayaknya aku perlu deh. Apa ya? Itu yang sinar raket. Oke, agak gelap ya. Kita coba supaya terlihat lebih terang dan sambil menunggu Kanatayanya ikutan live juga nih. Karena tadi aku sempat bilang, Kak, aku pindah ke rumahku dulu. Dan sekarang Kanatayanya mungkin lagi ada kerjaan yang lain, jadi belum. Oke, beberapa udah banyak yang nanya nih seputar program kehamilan. Kayak contohnya kemarin tuh ada yang nanya gimana sih cara dapetin makanan kayak gini. Oke, ini kita lagi setting dulu ya supaya kelihatannya aku tuh mukanya cerah. Oke. Gak ada settingan baku sih emang ya. Jadi tuh, hai Kak Helma Denta, halo, tunggu ya, aku lagi nunggu Kak Natayanya untuk join bareng sama kita, karena Kak Nataya ini adalah seorang instruktur yoga dan coach kebugaran. Jadi dia mau sharing based on her true story tentang dia menunggu kehamilannya sampai dalam waktu 6 tahun. Nah, kita mau tahu apa aja sih yang dikonsumsi. Apa saja yang dikonsumsi oleh Kak Nataya Rizky. Kemarin kok bisa ya? Coba aku pegang aja deh, Bi. Satu. Dua-duanya aku pegang. Oke, thank you yang baru gabung, Ardi Rizky. Ini nih, sinyalnya sekarang lebih bagus ya. Assalamualaikum Kak Nataya. Waalaikumsalam. Sudah lancar sinyalnya. Jelas banget. Tadi soalnya emang kebetulan sinyalnya kan beda provider, jadinya beda. Halo Kak Aufre, baru gabung ya. Ya nih Kak, lanjut lagi nih dari awal nih kan tadi. Kalau kata Kak Nataya
Perkenalan dulu lagi juga boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Sudah pada sarapan kan? Harusnya udah ya, udah jam segini menjelang makan siang. Benar, karena salah satu yang menentukan dalam pola makan kita adalah kita sarapan secara teratur. Kecuali puasa ya, kalau yang puasa beda lagi irama tubuhnya. Jadi salah satunya nanti yang akan kita bahas adalah bahwa pola makan itu sangat menentukan bagaimana energi kita dalam satu hari. Dan kalau kita sering melewatkan sarapan, ya, karena kan tiap-tiap organ tubuh itu punya jadwal piket nih, Nisa. Biasanya, gitu. Benar. Biasanya orang yang suka melewatkan sarapan, entah karena memang tidak sempat. Ada juga loh orang yang melewatkan sarapan karena saya takut bertambah berat badan gitu. Itu justru biasanya. Iya, katanya kalau dia kayak gitu, Kak. Nah, cenderung, bener. Nanti cenderung di kemudian hari itu akan terkumpul batu empedu. Karena cairan dari empedu yang harusnya diberikan ke lambung gitu ya untuk mencerna makanan itu tidak teralirkan dengan baik dan itu menimbulkan endapan-endapan gitu. Kira-kira begitu. Yuk, ini kita wait. Ngomong sarapan jadi panjang ya. Bentar. Soalnya di beberapa program diet yang aku pernah ikut, jadi kan semua program diet tuh udah hampir aku ikutin deh, yang mau ketok lah, yang buah aja, yang Jepang, yang militer, yang DBM, itu deh semua jenis diet ya. Itu rata-rata kan nggak ada makan sarapan. Terus nasi jangan, ya kan? Kalau bisa makan itu jam 12 yang ke atas baru makan. Nah itu ternyata nggak baik ya Kak ya? Ya, kalau dari yang saya pelajarin dan yang dari aku pelajari ya nih saya dan juga mendengar pengalaman dari beberapa teman yang aku confirm nih gitu kan. Jadi mendengar ada satu ilmu gitu bahwa ketika kita melewatkan sarapan, salah satu akibatnya adalah itu, gitu ya. Tapi tentunya gini, ketika kita menerapkan satu macam pola diet itu harus konsisten. Jadi jangan dicampur-campur. Mungkin Bosan. mungkin yang punya protokol misalnya kalau diet tidak sarapan, dia punya aturan-aturan yang lain yang harus diikuti sehingga dampak kalau tidak sarapan itu bisa diminimalkan misalnya begitu gitu ya. Jadi kita memang kalau mau melihat satu pola diet itu harus konsisten gitu, dan menerapkannya secara menyeluruh gitu. Nanti kita bahas ya. Berdasarkan pengalaman. Oke. Kenalan dulu ya. Halo teman-teman. Nama saya Nataya. Saya adalah praktisi yoga, juga coach kebugaran. Jadi membimbing orang-orang yang ingin mengikuti program untuk mengatur pola makannya. Dan itu sudah dilakukan hampir 7 tahun. Ya, karena dulu saya juga sendiri dong ya Mbak ya. Yes, betul. Karena saya dulu ada grupnya, ada WA group. Karena dalam keadaan sekarang ya, dalam masa pandemi seperti ini, ketika semuanya online, kita juga melakukan kelas untuk pola makan, bimbingan pola makan itu secara online. Karena apa? Karena dulu kelihatan nggak ya, Miss? Wah, jauh ya, berapa kilo Mbak? Ini turun 11 kilo ya waktu itu. Lo dalam berapa waktu? Berapa lama? 7 minggu ya, 7 minggu waktu itu. Mau. Mantan juga langsung mau. Oke. Iya. Itu kalau mau ikutan grupnya bisa di mana tuh? Boleh nanti dong bisa nanti bisa di WA aja. Ya? Betul, nanti bisa di WA, bisa di DM juga melalui IG-nya, gitu ya. Jadi nanti akan karena kita melakukan bimbingannya melalui WA group, gitu. Oh siap. Nah, terus tadi kita ulangin lagi kali ya nih saya, karena tadi sinyalnya kurang baik. Anggap aja yang tadi nggak ada gitu ya Kak. Untuk para wanita, untuk para wanita di luar sana yang sedang berprogram untuk hamil, yang belum diberikan amanah, jangan putus asa karena
masa penantian itu merupakan masa emas sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita untuk pertama kita bisa memperbaiki diri kita dari sisi spiritual, dari sisi pola hidup, dari sisi hubungan sama pasangan gitu ya. Jadi nanti pada saat yang tepat kita memang bisa menjadikan menjadi ibu yang terbaik. Nisa tunggu sebentar. Itu tadi langsung pada semuanya ya, pas lagi harus berbaik hati sama pasangan. Iya nggak apa-apa Kak. Harus berbaik hati sama pasangan ya. Pasti kan ada selek-seleknya ya kalau namanya pengantin baru ya. Jadi itu tuh yang harus dipaduin dulu yang visi misi berdua ya kayaknya ya. Betul. Karena itu menentukan banget ya. Jadi pada saat kita berprogram hamil, memang kita harus mempersiapkan sebelum kehamilan, pada saat kehamilan, dan sesudah kehamilan. Kenapa sebelum kehamilan? Benar. Kenapa sebelum kehamilan itu harus dipersiapkan? Dari segala hal ya Nisa, bukan cuma dari sisi pola makan, gitu ya. Karena gini, seorang ibu gitu ya, ini dari perspektif dari perspektif traditional Chinese medicine gitu ya, itu dia akan memberikan energi kepada bayi yang dia kandung yang akan dibawa sampai besar. Jadi nih kita, masing-masing kita ini membawa energi prenatal dari ibu yang diberikan oleh ibu dan ayah kita. Gitu. Jadi ketika kita mempersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi calon ayah mempersiapkan dengan baik, calon ibu mempersiapkan kehamilannya dengan baik, maka mereka akan memberikan energi prenatal yang besar kepada bayinya. Dan energi prenatal ini tidak bisa diperbaharui. Jadi begitu tidak bisa diperbaharui gitu ya. Dan itu biasanya tersimpannya di ginjal. Gitu. Jadi kita menjaga kesehatan ginjal kita karena ginjal juga salah satu yang memegang peranan terhadap pengaturan reproduksi. Nah, jadi kalau kita melakukan pola hidup yang baik sebelum itu kita mempersiapkan prenatal C yang baik untuk calon anak kita, bapak dan ibu ya, karena kan dua-duanya nggak bisa sendiri ya, seperti itu. Terus pada saat hamil itu masih tuh prenatal C itu lebih banyak diberikan oleh ibu, gitu ya. Jadi bagaimana kondisi ibu pada saat hamil. Kemudian prenatal C itu akan berhenti pada saat bayi itu sudah dilahirkan. Nah, pada saat itu namanya postnatal C, postnatal energi, gitu ya. Itu nanti kembali ke individunya. Nah, salah satu yang menentukan itu adalah memang pola kembali ke individu bayinya. Ke bayinya, langsung ke anaknya. Bayinya. Ya, betul. Ke anaknya yang nanti dia yang akan meng-create melalui bantuan orang tuanya ya pada saat dia belum mandiri, makanan apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu nanti yang akan membentuk postnatal C-nya. Itu dari perspektif traditional Chinese medicine. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum, saat, dan sesudah. Gitu kan ya. Nah, yang sebelum ini tuh sebenarnya krusial banget karena kita akan menyiapkan sesuatu yang nanti kita tidak bisa akan tambah lagi kepada bayi kita. Jadi kita memberikan yang terbaik nih untuk anak kita. Nah, kalau dari sekarang pola hidupnya sudah baik, pola makannya baik, salah satunya bukan cuma sekedar nanti kepada appearance dari ibunya gitu ya. Tetapi juga tadi prenatal C. Terus kemudian juga kalau pada saat hamil kondisi tubuh kita itu berubah, kita seperti tidak punya kuasa terhadap tubuh kita ya Nisa ya. Oh iya? Ya kan belum pernah ya Kak soalnya, jadi aku langsung oh iya shock gitu. Sepertinya, karena ini pengalaman aku sendiri ya. Jadi teman-teman dulu saya lama gitu untuk punya anaknya. Dan pada saat shopping ke banyak dokter, betul. Pada saat shopping ke banyak dokter, lebih dari 10 dokter. Oh ya, saya mengalami sindrom yang namanya
Jadi bilangnya shopping ya. Shopping, udah shopping, udah saking banyaknya gitu ya. Ke dokter juga, kayak, aku 6 lah, beda tipis lah. Aku udah 6 dokter, beda tipis. Bisa 4 lagi ya. Jadi bener, saking keinginan itu kuat gitu ya, apa yang terjadi? Oh ya, saya mengalami sindrom yang namanya polycystic ovary syndrome. Jadi sel telurnya kecil-kecil, dan sel telur kecil-kecil ini sel telurnya tidak bisa besar sehingga tidak bisa dibuahi gitu ya. Jadi itu dari permasalahannya tuh dari dasar. Dan kalau ditanyakan kepada dokter penyebabnya itu apa, ditanya tuh dibilang belum ada penyebab yang pasti gitu, saking banyak variannya gitu ya. Tetapi pertanyaan yang ditanya itu adalah salah satunya adalah apakah ada turunan diabetes dari orang tua gitu, karena yang menyebabkan ya? Yes, karena yang menyebabkan itu salah satunya adalah resistensi insulin. Tapi aku cek pada saat itu gula darah baik dan segala macam gitu. Terus kemudian pada saat itu berat badan juga tidak bermasalah ya Nis ya. Gitu. Tapi kita nggak bisa melihat bahwa orang yang misalnya dari luar kelihatannya berat badannya ideal, komposisi tubuhnya belum tentu ideal gitu. Jadi iya, aku aja kelihatannya ideal, tapi pas nimbang masya Allah. Dan bisa jadi gitu ya, ada orang loh yang kurus tapi kolesterolnya tinggi misalnya gitu kan, jadi kita tidak bisa betul tidak bisa lihat ke dalam itu seperti apa. Dan pada saat itu salah satu dokter bilang seperti ini, salah satu hal yang paling berpengaruh adalah pola makan. Jadi ibu jangan makan yang manis-manis ya bu, kue-kue, cake segala macam gitu ya, yang betul yang sumbernya karbohidrat sederhana, gula itu dihindari karena curiganya polycystic ovary syndrome itu karena resistensi insulin. Berarti kan harus mengatur pola makan gitu ya. Tapi ketika memang diikuti, oh iya gitu. Jadi itu membawa kemajuan terhadap program yang dilakukan. Gitu Nisa. Jadi waktu itu Kak Nataya sama sekali nggak makan gula, nggak minum gula atau gimana? Mengurangi. Oh, mengurangi. Oke. Atau pakai gula yang apa lagi ada di iklan-iklan itu yang apa sih? Itu gimana tuh? Waktu itu nggak sampai seperti itu ya, karena pada saat itu cek kadar gula darah juga masih dalam ambang normal, standar yang normal gitu. Cuma memang menguranginya tuh gimana nih? Jadi kan biasanya minum teh manis jadi teh tawar aja. Hampa terasa hidup rasanya. Nyanyi deh gue. Nyanyi dan itu. Nggak ngemil nih, nggak ngemil. Jadi sebenarnya karbo loading dan sugar loading itu kan sebenarnya pada saat kita ngemil. Kalau makan ya makan aja. Tepung itu juga nggak boleh ya. Betul banget gitu pada saat itu. Betul, karena sebenarnya itu kan kayaknya kita makannya sedikit, tapi itu mereka kan mengandung kalori yang tinggi dan gula yang tinggi gitu, sehingga tubuh kita sebenarnya kelebihan gitu kan. Dan kalau misalnya kelebihan, di switch-nya kemana? Ke lemak, simpanan lemak dalam tubuh kita gitu. Dan pada saat ternyata olahraga itu bukan kompensasi atas pola makan kita yang buruk gitu. Jadi dia beda sebenarnya. Olahraga itu tetap harus kita lakukan, tetapi olahraga tidak bisa menggantikan pola makan kita yang buruk. Tidak bisa ya itu tadi kompensasi dari pola makan kita yang buruk gitu. Jadi kita tetap harus kombinasi ya, pola makannya juga diperbaiki, olahraga juga tetap jalan. Betul. Jadi pada saat kita mau memperbaiki pola hidup kita gitu ya. Jadi kan ada yang merasa ya udah saya berhak nih makan apa aja, kan saya olahraga. Padahal ada teori yang mengatakan olahraga itu berpengaruhnya terhadap pola hidup kita yang sehat itu 20%. 80% itu ditentukan dari pola makan kita. Gitu. Kan sumber utamanya di situ. Ya. Dan 100% dari pola pikir yang positif. Gitu, Nisa. Yes. Oke, terus tadi udah ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya mengatur pola makan yang baik? Jadi sebenarnya ketika kita mengatur pola makan, baik mau hamil maupun tidak hamil, kalau kita mau sehat nanti, kita mau menua dengan sehat, kita harus mengatur pola makan kita, gitu ya. Waduh, misalnya gitu, waduh, saya
nggak bisa. Lakukan perubahan sedikit demi sedikit, jangan drastis. Karena kalau teori Bandul, kalau kita drastis ke satu sisi, nanti baliknya juga akan makin kencang. Gitu kan ya? Oh iya benar. Iya kan? Jadi kayak yoyo ya, kayak yoyo ya. Betul banget. Jadi lakukan perubahan sedikit demi sedikit, dan kita harus memberikan hadiah kepada diri kita ketika kita sudah melakukan kemajuan itu, gitu ya. Jadi nanti hadiahnya tetap ya coklat. Gitu. Nah, jadi yang Promil tadi sudah tahu ya kepentingannya mengatur pola makan karena sangat berperanan sebelum, saat, dan sesudah kehamilan. Nah, bagaimana cara mengatur pola makan? Sebenarnya kan sama lah seperti filosofi hidup kita yang harus seimbang. Seimbang hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan orang tua gitu ya. Sama, makanan kita pun juga seperti itu. Jadi makanan kita itu nutrisinya seimbang, kalorinya juga seimbang. Nutrisi seimbang itu yang seperti apa? Nutrisi yang seimbang itu adalah ketika kita memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi. Ya, makanan sama nutrisi beda ya Nisa. Makanan itu apa aja yang kita makan. Tapi kalau nutrisi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Jadi makanan belum tentu nutrisi. Badan aku butuh apa kak? Emang dia punya bisa ngomong. Makanya kita bahas. Dan sebenarnya sangat penting banget kita untuk moving inside. Moving inside itu ketika kita masuk ke dalam diri kita, pada saat itulah kita nanti akan bisa tahu gitu. Oh, ternyata tubuh saya itu ngambek loh selama ini. Kadang-kadang kan kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil nih dari tubuh kita. Pusing. Ya bukan berarti kita juga terlalu lebay gitu ya. Misalnya terhadap misalnya kita merasakan nggak enak pada tubuh kita, gitu kita terlalu lebay. Tetapi kita menyikapinya dengan ini kayaknya ada sinyal nih dari tubuh kita. Ada colekan nih dari tubuh kita. Ada sesuatu nih yang harus diperbaiki gitu. Apa ya? Oh, ternyata hari ini saya kurang minum air putih, makanya rasanya kayaknya pusing nih, misalnya gitu ya. Kita akan bisa tahu. Contohnya begitu. Nah, terus apa aja nih nutrisi yang harus dipenuhi oleh tubuh kita? Kita bisa bedakan menjadi makronutrisi. Makronutrisi itu yang besar-besar tuh, namanya juga makro, diperlukan dalam jumlah banyak. Karbohidrat, kayak kita belajar SD dulu tuh, gitu ya. Karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat itu kebutuhannya 40%. Lemak 30% loh. Jadi lemak itu diperlukan oleh tubuh kita. Jadi jangan sama sekali anti lemak. Tetapi berarti lemak yang terbanyak ya kak? Yes, karbohidrat yang terbanyak. Jadi benar, karena sebenarnya pada saat contohnya kita berolahraga nih, gitu. Biasanya kan orang kalau bilang berolahraga mau membentuk protein gitu, mereka berpikirnya mau membentuk otot gitu ya, membangun massa otot, mereka berpikirnya protein. Padahal karbohidrat itu membantu bagaimana protein itu bisa diubah menjadi massa otot. Gitu. Jadi sebenarnya sudah diciptakan keseimbangan. Nah, terus karbohidrat yang baik, yang jumlahnya tadi kebutuhan kita 40%, itu sebaiknya karbohidrat yang kompleks. Gitu. Karbohidrat yang kompleks itu adalah yang kadar gulanya nggak tinggi. Gitu. Jadi ukuran kadar gula dalam makanan itu adalah namanya indeks glikemik. Dia dibandingkan dengan gula. Dibandingkan dengan awam kak, maksudnya kan orang nggak ngitung ya, kayak gitunya kan nggak susah gitu. Betul. Jadi yang paling mudahnya indeks glikemik yang tinggi, yang 100 itu adalah gula. Gula putih itu. Nah, itu ya. Betul. Jadi segala macam makanan gula merah sama ya. Yes. Jadi segala macam itu dibandingkan dengan si gula ini. Dan nasi putih itu ternyata tergolong indeks glikemik yang tinggi gitu. Jadi dia kadar gulanya meskipun tidak 100 seperti gula murni, tapi dia dalam golongan yang tinggi. Kalau yang tinggi itu di atas 70 gitu. Jadi kita bisa mengkombinasi karbohidrat kita, misalnya nasi putih digantikan dengan nasi merah, apalagi
kalau aktivitas kita adalah aktivitas yang banyakan duduk, mengetik, nggak aktif gitu, nggak maju, ya kayak sekarang rebahan, rebahan gitu ya, itu akan sangat membantu. Terus jadi gini, untuk yang makanan tadi gitu ya, kita nanti perhatikan 3J. Tadi kan jenisnya tadi ya, makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak. Nah, terus kemudian jumlah. Jumlahnya kalau karbohidrat, kalau nasi makannya boleh segimana sih? Seukuran kepalan tangan kita nih. Wah, untung tangan gue gede. Generalnya kayak gitu. Nggak boleh minjem ya, nggak boleh minjem tangan yang lebih gede gitu ya. Gitu. Oh, jadi kalau gitu memang berarti kapasitas lambung aku sebesar ini ya, Kak? Ya, betul. Jadi ukuran gitu ya. Ukuran dari karbohidrat yang kita perlukan untuk setiap orang itu berbeda-beda kan pasti. Jadi Tuhan itu, Allah itu sudah menciptakan kenapa tubuh kita seperti ini, panjangnya seperti ini, sebenarnya ada gunanya gitu. Jadi itulah ukuran untuk tubuh kita. Sama kalau pada saat contohnya gini ya, kalau kita mau akupuntur gitu, contohnya nih, kalau mau akupuntur kan dihitung titik-titiknya gitu. Nah misalnya ini titik ini letaknya 2 jari, 2 jari siapa? 2 jari kita gitu kan, karena Tuhan itu, Allah itu sudah menciptakan proporsional sesuai dengan ukuran-ukurannya itu, pakai meterannya tuh ibaratnya dari tubuh kita sendiri gitu. Alat ukurnya tubuh kita sendiri. Terus kemudian makronutrisi yang kedua protein. Protein jumlahnya 30% gitu ya. Kalau yang punya masalah dengan, dan perlu diperhatikan, kita perlu tahu nih diri kita. Jadi kalau misalnya kita punya historis gitu ya, historis dari orang tua kita, mungkin ada penyakit yang diderita, nah kita jadi tahu kan, oh kita boleh atau enggak ya gitu makan itu. Nah secara general ukuran dari protein itu setelapak tangan kita gitu. Oh gede juga Kak. Ya kan gitu. Menang banyak ya gue. Menang banyak. Jadi misalnya orang yang badannya lebih besar dikasih makan lebih sedikit ya jangan dong gitu. Karena pantes loh, aku tuh pernah Kak, aku pernah diet kan. Jadi ngurang-ngurangnya. Yang ada tuh aku masuk ke dokter dibilangin kurang gizi, coba. Pantesan karena semuanya ini gede gitu, tapi aku bisa setengah porsi ini gitu loh. Oke, siap. Jadi ukurannya tubuh kita sendiri kan gitu. Jadi gini, bukan berarti orang yang mau menurunkan berat badan terus kemudian dia benar-benar mengurangi makan, nggak bisa gitu ya. Secara teori orang itu nggak bisa kalau kalori yang masuk ke dalam tubuhnya itu 1000, lebih kurang dari 1000 kalori nih Sa, gitu. Karena nanti tubuhnya akan melambat metabolismenya gitu. Jadi karena tubuh menangkap sinyal-sinyal bahwa kurang nih asupan energinya kurang, kalau gitu kurangin kerjanya gitu ya, kurangin kerjanya seperti itu. Nah kalau misalnya tubuh kita metabolismenya melambat, otomatis energi yang terbakar kan juga semakin sedikit kan gitu. Ya jadi pakai ukurannya. Terus kemudian lemak itu juga 30%. Upayakan lebih banyak lemak baik. Lemak baik itu apa? Lemak baik itu adalah lemak yang terdapat pada ikan, terutama ikan laut ya, ikan laut yang di laut bebas terutama ya, gitu, ikan salmon contohnya, kemudian alpukat. Tapi alpukatnya bukan jus alpukat yang dikasih gula, dikasih es krim, dikasih krim, lemaknya jadi lemak tidak baik. Iya, dia sudah berteman dengan yang nggak baik gitu. Jadi alpukat itu bagus loh gitu. Alpukat itu lemak baik ya, dan lemak baik itu diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian contohnya kacang almond, kacang-kacangan. Dan ingat, tapi meskipun ini baik dan setiap makanan itu mengandung kalori, jumlahnya juga harus sesuai gitu. Jadi kalau lemak segede apa nih Kak? Ini atau ini? Kalau lemak itu tidak ada aturannya secara khusus ya, karena kan biasanya lemak itu kan nggak kita makan sendiri gitu, lemak misalnya gitu, nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang lemak itu kan terkandung di daging yang kita makan, ayam yang kita makan itu kan rata-rata ada lemaknya ya. Tapi kalau misalnya yang tadi nih kayak alpukat gitu, alpukat itu nanti kita patokannya adalah kalori. Biasanya alpukat itu sekitar 100 kalori itu sekitar 1
tergantung besar kecilnya juga ya. Tapi secara Iya, iya, general iya. kira-kira setengah buah alpukat lah, setengah dari alpukat. Terus kemudian kacang almond itu beberapa butir. Kalau gitu takarannya gimana Kak? Kalau untuk setiap badan, dilihat dari berat badan atau gimana untuk lemak? Untuk lemak itu dilihat dari kalorinya sebenarnya, dari kalori yang terkandung di dalamnya. Berapapun berat badannya itu sama? Ya, jadi nanti kita bisa menghitung nih. Jadi kita nanti akan masukkan nih, lemak itu berapa yang boleh dimakan. Nah, terlebih dahulu kita menghitung kebutuhan kalori dari setiap orang itu berapa. Dan kebutuhan kalori itu salah satu yang menentukan adalah berat badan, gitu. Nanti ada hitung-hitungannya tersendiri nih ya kayaknya ya. Iya, ada hitung-hitungannya. Iya. Terus kemudian, tadi kan udah makronutrisi ya, lalu kemudian mikronutrisi. Mikronutrisi itu adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah sedikit, tapi dia harus ada. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Ya, karena dia merupakan, ibaratnya kalau kita punya rumahnya gede, dindingnya kokoh segala macam, tapi nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada kunci, nggak bisa dimasukin rumahnya, ya kan? Iya benar. Ya gitu. Jadi dia jangan doang ya. Iya benar. Dia memegang kunci-kunci untuk terjadinya proses metabolisme di dalam tubuh kita. Terus kemudian yang penting juga adalah serat nih Nis, gitu. Karena serat itu terkait dengan kesehatan pencernaan kita. Dan kenapa sih kita harus memperhatikan serat? Kenapa kita harus memperhatikan kesehatan pencernaan kita? Karena kalau pencernaan kita bersih, tubuh itu akan lebih mudah untuk mencapai berat badan idealnya. Gitu. Oh. Jadi jumlah serat yang kita makan per hari ini harus lebih banyak dong dibandingin makronutrisi yang kita makan gitu atau enggak. Jadi dalam jumlah yang secukupnya. Di satu teori dikatakan serat yang kita perlukan sehari itu 25 gram. Gitu ya. 25 gram itu kira-kira satu tangkup tangan kita. Gitu. Jadi sayur buah itu kira-kira dua buah jeruk ya. Ya, kira-kira satu tangkup tangan kita lah gitu, sayur dan buah gitu ya. Sayur dan buah, iya. Aku melupakan sayur tadi ya. Harus makan. Nah, terus kemudian juga air juga berperanan penting gitu, karena kan tubuh kita 70%, rata-rata 70% isi tubuh kita adalah air. Kalau kita tidak mengganti cairan di tubuh kita, padahal keluar lewat keringat, ketika kita bernafas keluar, tipis gitu ya. Ketika kita BAB juga keluar, kita harus menggantikan air itu. Terus kemudian yang juga berapa menentukan liter, Kak? Itu ada ukurannya nggak kalau air itu? Ada ukurannya. Sebenarnya nih kita sekarang ini kita di zaman yang serba mudah. Kenapa? Karena banyak banget aplikasi health di handphone kita yang bisa membantu, yang bisa menentukan berapa sih sebenarnya kebutuhan air di tubuh kita. Tapi secara general 0,07 liter dikali berat badan kita. Kira-kira seperti itu. 0,07 dikali berat badan. Ya. 0,07 liter kali berat badan banyak kita. Banget. Dan itu gitu ya, nanti bisa ditambah atau dikurang tergantung dari tergantung dalam pola hidup kita. Kalau orang yang kerjanya panas-panasan di luar, beda dong sama kaum rebahan. Orang yang olahraga gitu, beda dong sama kaum rebahan. Ini ngomongin normal ya Kak. Mungkin kalau untuk orang yang punya masalah dengan ginjalnya nggak bisa sebanyak itu juga kali ya. Ukurannya beda lagi ya. Betul. Dan orang yang sudah punya masalah dengan ginjal atau punya jantung yang bengkak, biasanya mereka dibatasin minumnya sama dokter. Gitu. Jadi itu secara general. Berarti pola makan yang harus dimakan untuk program hamil ini sehari tetap normal aja, 3 kali sehari ya Kak ya? Betul. Atau malah 5 kali sehari? Nah, sebenarnya bagaimana kita diberikan kebiasaan makan mulai dari kecil itu menentukan irama tubuh kita, gitu ya. Kalau aku sendiri biasanya dikasih makan 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam. Nah, tetapi di antara jeda ini, ketika bertambahnya aktivitas, antara jeda sarapan sama makan siang ke makan malam, gitu kan biasanya kita lapar ya. Nah, disitulah masuknya ngemil, snack. Tapi snacknya itu adalah snack yang sehat. Makanya bisa kita bagi nih. Kalau aku lebih suka, misalnya kita sehari makannya boleh 5 kali, tetapi dalam porsi yang lebih kecil-kecil gitu. Jadi yang tadi aku sekepel gini tuh, aku sekepel gini itu 1 hari atau 1 kali makan?
Satu kali makan dianggap 2 kali makan berat. Berarti untuk makan siang dan makan malam. Gitu. Ini segede gini Ya, sama betul, ini ukurannya. betul. Oh, untuk pagi berarti porsinya bisa lebih dikecilin lagi Kalau ya, Kak? pagi itu kan sebenarnya kita tidak harus makan yang tinggi karbo sebenarnya. Ya kan? Oh, Ya, berarti sarapan dulu nih, balik lagi ke sarapan nih. Orang kan mikirnya kalau sarapan itu beli nasi uduk, beli apa yang berat-berat itu berarti sarapan. Apakah seperti itu yang harus dilakukan atau sarapannya diganti dengan sarapan yang lain, Kak? Oke. Untuk sarapan itu kan sebenarnya penting banget ya, karena ketika kita tidur, tubuh kita itu kan sebenarnya sedang regenerasi. Jadi pada saat kita bangun kita perlu energi lagi, tetapi tidak dalam jumlah yang besar, gitu ya. Nah, sarapan kita itu maksimal, aku lupa presentasinya, 20% dari kebutuhan kalori kita dalam sehari. Misalnya kalau kebutuhan kalori kita cuma 1000 nih dalam sehari, maka maksimal 200 kalori untuk sarapan. 200 kalori itu apa? Kalau kita bikin susu, kita bikin jus buah atau roti gitu ya, kita hitung aja. Itu biasanya sudah terpenuhi. Gitu. Jadi sudah terpenuhi kebutuhan kalori kita. Seperti itu. Berarti catatannya adalah di pagi hari itu sarapannya 200 kalori aja. Jadi nggak usah yang berat-berat. Nah, siang dan malam baru. Ini ada batasan nggak sih buat makan malamnya? Atau jam 6, udah nggak boleh makan lagi? Ya, biasanya sih pada saat, jadi gini, di perspektif traditional Chinese medicine gitu ya, aku lagi belajar itu, organ tubuh kita tuh punya piket, gitu ya, organ tubuh kita tuh punya piket. Dan pada saat, sebaiknya kita berhenti makan pada saat matahari sudah mulai terbenam. Pada saat matahari sudah terbenam. Karena itu tubuh sudah mulai istirahat, modenya itu mode istirahat. Jadi kalau misalnya sama aja lah, kita kalau kerja sampai jam berapa sih? Sampai jam 5. Kalau kita disuruh kerja jam 7, ya, iya, tubuh ya. Iya, kenapa disuruh kerja? Ya ampun, dibayar nggak sih buat lembur? Ada tambahannya gitu. Iya, benar-benar. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita keseringan gitu ya, keseringan makan di malam hari dekat dengan waktu tidur kita, itu kita kayak menggunakan mesin tubuh kita secara lebih boros. Ausnya pasti akan lebih cepat. Gitu. Jadi banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang muncul karena pola makan yang tidak tepat tadi. Gitu. Jadi meskipun namanya makan malam, sebaiknya sebelum matahari tenggelam. Karena pada saat matahari sudah tenggelam. Ya. Gitu ya, jam 6 lah ya, karena maghrib kita jam 6 ya. Ya, ketika udah mulai betul. Gitu. Jadi di atas maghrib sebaiknya jangan makan malam lagi gitu ya. Iya, betul. Ataupun kalau misalnya ternyata masih lapar ya, kita bisa makan yang ringan atau yang jumlahnya juga jangan terlalu banyak, lebih banyak serat seperti buah misalnya, seperti itu. Jangan yang berat lah. Jangan makan lemak juga, karena lemak itu pencernaannya paling lama di tubuh kita. Gitu. Jadi artinya artinya tubuhnya itu disuruh lembur lagi gitu dengan jam kerja yang lebih lama. Kasian gitu. Ya, kalau mereka bisa ngomong juga ngomong. Sebenarnya mereka ngomong sih dengan tanda-tanda pusing, enak, terus ruam apa gimana ya. Betul banget. Jadi mereka itu memberikan tanda. Tadinya sih tandanya halus gitu ya, lama-lama kalau udah kayak ngambek atau kalau marah itu kayak seperti sebuah penyakit besar yang kita kaget gitu ketika kita diberitahu. Gitu. Ternyata gue menderita penyakit ini gitu ya. Betul. Langsung shock gitu. Ya, karena sebenarnya tubuh itu sudah memberi tanda, cuma kita yang kadang-kadang suka mengabaikan, tidak. Karena kita jarang self-talk kan, gitu ya, dengan tubuh kita gitu. Makanya kenapa salah satu alasan aku mempelajari yoga, terutama di Yin Yoga ya, itu karena kita bisa self-talk gitu ya. Jadi kita benar-benar bisa memperhatikan ke dalam, lalu kemudian kita bisa tahu, pada saat ini bagian tubuh mana nih ya yang rasanya tidak nyaman. Kalau ada bagian tubuh yang nggak nyaman, biasanya ada sumbatan di situ, sumbatan energi. Ada yang kurang lancar mengalirnya gitu. Ya aku mau dong loh. Iya mungkin. Iya. Jadi seru kan hidupnya lebih fokus kan ya, kayak gitu ya. Jadi seru sebenarnya kalau kita mempelajari
tubuh kita. Makanya tadi untuk orang-orang, untuk teman-teman aku yang sekarang lagi promil dan belum, ini sebenarnya Allah sedang memberikan kesempatan besar pada kita nih untuk melihat ke dalam diri kita, mempersiapkan diri gitu ya. Betul. Mempersiapkan diri Dan sendiri, ya. Betul. Dan Allah percaya kepada kita. Siapa tahu nanti sesudah ini kita yang akan bercerita kepada orang lain, kita yang akan bisa menginspirasi kepada orang lain, kita yang akan sharing kepada orang lain, gitu. Iya. Aku pernah di tempat kamu dulu, tenang aja, gitu kan ya, tetap positif. Iya, udah deg-degan gitu sih kayaknya. Gimana nih, udah mau 4 tahun gitu kan, udah mau 5 tahun. Masih muda. Lagi. Masih muda Nisa. Pernikahannya masih muda, iya. Ini kan mungkin buat yang pada mau nikah juga atau yang udah nikah tapi belum dikasih ngomongan ya. Jadi ternyata diet yang kita tuh harus lakukan dari persiapan prenatal, pada saat hamil dan juga setelah melahirkan ya. Betul. Nah ini kan berarti dimulai dari pola makan tadi ya, yang 3 kali sehari dengan sarapannya kalau bisa 200 kalori aja. Kemudian di siang kalau hari yang kebutuhan, kebutuhan kalorinya 1000. Jadi ditentukan berdasarkan kebutuhan kalori seseorang dalam sehari. Dilihat dari berat badan seseorang ya. Kembali lagi ke berat badan seseorang. Jadi untuk yang siang dan malam itu makannya gunakan apa sih anggota tubuh kita. Kalau karbohidratnya sebesar kepala tangan. Untuk yang proteinnya selebar ini, sebanyak ini maksudnya kayak gitu. Telapak tangan. Sementara untuk seratnya setangkup. Untuk lemaknya nanti dihitung berdasarkan kalori aja. Dihitung berdasarkan kalori. Dihitung berdasarkan kalori, terus seratnya itu kalau bisa setangkup buah dan sayur seperti itu. Nah, kemudian kan ada makan di tengah-tengah tuh yang snack itu sebaiknya kan kita mah demen ya, maksudnya keluar deh bahasa ini. Ini kita kan biasanya suka tuh makan yang keripik-keripik gitu ya Kak, terus apa sih manis-manis, coklat-coklat gitu, itu dikurangin atau sama sekali nggak dibolehin. Kayak Indomie kayak gitu kan, mie maksudnya mie instan salah. Nah itu gimana tuh Kak? Maksudnya apakah snacknya boleh itu atau yang lain gitu diganti dengan apa? Sebaiknya snacknya itu adalah nutrisi yang kita perlukan. Kalau kita makan seperti itu kan yang banyak karbonya ya. Jadi karbo yang tadi kebutuhannya cuma 40% bisa berlebih. Sementara aktivitas kita bukan aktivitas yang memerlukan karbohidrat yang lebih dari itu, gitu. Jadinya sayang aja sih sebenarnya. Jadi nanti pola makan kita menjadi tidak berimbang. Memang benar ada yang namanya kecanduan gula, gitu ya. Itu ada. Itu biasanya karena sekali kita ngemil, itu dikaitkan dengan siklus gula darah dalam tubuh kita nih. Gitu. Sekali kita ngemil biasanya dan cemilannya itu mengandung gula yang tinggi, itu dia akan menaikkan kadar gula darah kita. Dan pada saat kadar gula darah kita naik, maka otak akan memerintahkan pankreas untuk memproduksi insulin. Insulin diproduksi untuk narikin gula darah ini, dan biasanya jumlahnya jumlahnya juga drastis. Jadi diturunkan gula darah ini di bawah standar tubuh kita. Pada saat gula darah kita di bawah standar tubuh kita, muncul rasa lapar itu. Makan lagi yang manis, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan biasanya kalau sekali kita ngemil, pasti cenderungnya akan ngemil lagi. Karena siklus gula darah kita yang begitu. Naik turun sekali. Ya, fluktuatif ya. Nah, kalau Kak Nataya sendiri biasanya mengisi waktu luang ngemilnya ini dengan apa? Jujur nih, dulu waktu badannya begitu ngemilnya apa? Iya. Sekarang ngemilnya ganti apa? Banyakan air ya. Jadi gini, kadang-kadang kita sensasinya lapar. Padahal sebenarnya kita haus loh. Padahal sebenarnya tubuh kita itu perlu air. Jadi pada saat kita lapar, pertama kali minum dulu. Makanya kan sebenarnya disarankan juga ya pola makan Rasulullah itu sebelum makan kita minum dulu. Gitu. Jadi kita mengisi kebutuhan sepertiga lambung kita dengan air, sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan udara gitu. Jadi kadang-kadang kan sensasi otak kita salah gitu untuk membaca gitu ya. Ini lapar karena apa ya? Gitu. Padahal laparnya mungkin karena tubuhnya sedang dehidrasi, sedang kekurangan air. Betul. Jadi minum dulu.
minum dulu gitu. Baru kemudian kalau misalnya masih terasa lapar gitu ya, perbanyak aja serat, buah atau protein gitu. Karena apa? Karena makanan-makanan kita sekarang ini itu karbonya udah banyak banget. Jadi nggak usah ditanya deh, kalau konsumsi karbo itu kita pasti lebih lah gitu ya. Apa sih tapi sekarang? Kan biasanya kita lapar mata ya nggak sih, ngeliat tuh baru keluar nih mau nyobain Iya. gitu kan. Bener-bener. Kalau kan sebenarnya pada saat kita, jadi gini, ketika kita mengatur pola makan gitu kan ya, usahakan pertama gitu ya, harus ada keinginan dalam diri kita. Terus kita tuh sebenarnya nggak perlu 100% eat clean loh ya, 90% aja eat clean, 10%-nya itu cheating day kita. Dan cheating day kita itu bisa kita taruh di akhir minggu, karena biasanya akhir minggu banyak kondangan. Kalau keadaan normal ya, banyak kondangan, pergi sama pasangan, diajak makan sama keluarga. Itu kita taruhnya di akhir, di cheating day itu. Karena apa? Cheating day itu membuat kita gembira kan? Dan sebenarnya pola makan yang baik itu, ketika kita melakukan program diet, harus dilakukan dengan happy gitu. Nah, jadi iya. Kadang-kadang yang membuat kita happy kan, itu adalah cheating day-nya. Iya, nah biasanya kan karena dilarang-larang, atau karena misalnya kita udah niat nih diet, tapi terus tiba-tiba pasuk, ayolah gitu, godaan terbesar kan, ayolah ada dari pasangan kita ya, sih gitu kan. Padahal udah bertekad kuat nih, tapi dibeliin gitu kan, gitu kan. Benar. Nah, berarti intinya adalah coba belajar mungkin pelan-pelan stop makan di atas jam 6 sore, terus udah gitu tadi disesuaikan kapasitasnya, karbohidratnya segini setiap kali makan siang dan malam. Terus apa lagi ya? Mungkin ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya mau punya anak kembar, terus atau anak perempuan, apakah ada menu makanan yang harus perbanyak gitu? Oke. Untuk anak kembar gitu ya, aku tidak tahu dari sisi makanan apakah ada pengaruh dari pola makan, tapi pastinya ada lah ya, karena untuk menghasilkan kehamilan yang baik, pola makan itu kan juga salah satu yang menentukan. Tapi biasanya kalau dulu pernah nanya nih ke dokter gitu kan ya, kembar itu kan juga ditentukan oleh faktor genetik gitu, apakah ada turunan kembarnya atau tidak. Dan sekarang kalau ibu hamilnya ya, katanya kalau udah di atas 35 tahun ke atas akan lebih mudah dapat anak kembar katanya. Oh gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ada medisnya. Bisa ditanyakan kepada dokter. Dan yang kalau anak kembar itu biasanya juga banyak ketika orang program bayi tabung kan, karena kalau di program bayi tabung itu biasanya embrio yang dimasukkan itu kan bukan satu gitu, tapi lebih dari satu. Ada yang 3, ada yang 4 gitu, yang bertahan 2, 3 itu bisa. Kemudian terhadap jenis kelamin anak gitu, apakah ada makanan-makanan khusus yang harus dikonsumsi? Aku pernah tanya nih kepada dokter aku gitu ya, waktu itu memang ingin punya anak laki-laki gitu, karena kan sudah punya 2 anak perempuan. Dokter, kalau saya mau program punya anak laki-laki bisa nggak? Oh bisa, tetapi tentu saja, tetapi balik lagi bahwa yang menentukan jenis kelamin itu kan Allah ya, ini cuma ikhtiar. Dan ikhtiar yang dilakukan itu juga ada treatment tersendiri selain dari makanan yang dikonsumsi gitu. Jadi ada bahan-bahan tertentu gitu ya, ada bahan-bahan tertentu yang kemudian ada ritual yang harus dilakukan oleh ibunya gitu ya. Terus kemudian kalau kata dokter nih ya, kalau misalnya mau anak laki-laki memperbanyak konsumsi daging. Terus kemudian kalau untuk anak perempuan lebih banyak konsumsi sayur dan buah, katanya seperti itu. Jadi itu berpengaruh terhadap kondisi asam basa di dalam tubuh. Apakah nanti yang ketemu? Jadi kan kalau perempuan itu kan kromosomnya XX, kalau laki-laki XY, gitu ya. Nah dari laki-laki ini si X atau si Y nih yang akan ketemu sama sel telur dari ibunya kan, sebenarnya seperti itu. Nah itu ditentukan oleh kadar asam basa di dalam tubuh kita. Kalau Y itu kan yang laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya
secara umum sih dikatakan seperti itu, tapi karena belum ada penelitian secara khusus gitu ya, dokter juga ngomongnya secara general biasanya Bu gitu kan, biasanya Bu, karena dokternya juga takut ntar dianggap sebagai jaminan gitu ya, gitu. Biasanya Bu. Jadi pas keluar nggak taunya bayinya beda, bingung kan? Benar ya, betul. Jadi perbanyak konsumsi daging untuk yang laki, yang perempuan banyak konsumsi sayur dan buah. Nah, faktanya di aku memang nggak terlalu suka daging gitu. Oke. Gitu. Jadi memang tidak terlalu suka anaknya daging. perempuan 2 ya. Udah kelas berapa sekarang? Apakah itu kebetulan? Nggak tahu juga. Udah kelas berapa yang pertama? Yang pertama kelas 4, dia mau 10 tahun nanti November. Yang kedua kelas 2 SD. Itu setelah melakukan program makan seperti ini langsung cepet atau ada waktu jeda lagi Kak? Waktu program hamil itu ya secara konsisten ya gitu. Jadi kan waktu itu programnya jadi dokter yang didukung dengan pola makan. Jadi pada saat aku program yang anak yang pertama yang lama itu ya nih saya program di dokter, program yang diberikan dokter itu adalah secara hormonal ya, ada terapi hormonal. Terus kemudian mengatur pola makan gitu ya, karena aku tahu bahwa tadi gitu ya ada PCOS itu, jadi tidak banyak makan gula-gula. Terus kemudian aku juga pada saat itu berobat traditional Chinese medicine ternyata namanya sekarang gitu. Jadi seperti totok gitu ya, acupressure gitu ya di titik-titik tertentu. Dan pada saat itu dibilang nih sama terapisnya, jangan minum air es ya gitu. Dibilang begitu. Jangan minum air es ya. Kenapa ya gitu? Apa hubungannya gitu kan? Aku berpikirnya lagi kan panas gitu loh dunia ini. Masuk ke dalam tubuh kita pasti mengalami penyesuaian suhu, nggak masalah lah segala macam. Tapi ternyata ketika aku belajar nih sekarang, mulai belajar traditional Chinese medicine, ternyata air dingin itu memperlemah ginjal kita, dan ginjal itu yang mengatur organ reproduksi kita gitu. Dan ibu hamil pun ketika dia mau memberikan prenatal Qi yang besar untuk anaknya, ginjalnya kan harus kuat gitu ya, ginjalnya nggak boleh lemah. Jadi jangan banyak minum air es. Dan waktu itu sih aku meskipun bertanya-tanya menerapkan juga tuh nggak minum. Ya arhamukallah. Pada saat itu aku tidak minum air es. Tidak minum air es 10 bulan program gitu ya. Terus pada saat itu aku ke terapis juga. Pada saat terapis sudah mulai melakukan acupressure gitu. Jadi sebenarnya suhu-suhu dari organ itu kan bisa kelihatan di telapak kaki kita. Telapak kaki kita itu kan banyak saklarnya gitu ya. Gitu. Terus dia bilang, "Oh, ini suhunya sudah mulai hangat." gitu. Jadi suhu dari rahimnya sudah mulai hangat, organ reproduksinya hangat. Tahuan ya sama dia ya. Oh, nih. Hah? Masa sih gitu? Oh, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku ke dokter dinyatakan hamil. Alhamdulillah. Aku mau nanti ya akupressurnya di mana. Cuman aku penasarannya gini, kan dalam 1 hari itu, jadi kita nggak boleh minum air dingin sama sekali Kak? Atau bolehlah chatting dikit lah gitu beberapa kali? Atau harus ya lu kalau mau program hamil harus belajar minum air hangat gitu? Gimana? Aku sih waktu itu ya nggak sama sekali nggak boleh minum air es sama sekali gitu ya, tetapi mengurangi frekuensinya gitu. Kalau biasanya kalau minum air putih harus dingin, itu enggak gitu. Jadi mungkin minum dinginnya pada saat misalnya makan di luar, ada es teler gitu ya. Karena itu ya. betul gitu. Seperti dan itu. Karena ternyata itu berlaku untuk suaminya juga dong, ya nggak? Ya sebaiknya begitu, gitu. Sebaiknya begitu. Jadi pasangan kita itu juga tadi ya, karena sama-sama membentuk prenatal Qi untuk anak itu kan ditentukan dari pasangan calon ayah dan calon ibunya, gitu. Tetapi pasangan saya susah nih diajak misalnya gitu kan. Udah mulai gitu kan, suka banyak kayak gitu kan. Ya mulailah dari dimulai dari ibunya sendiri.
Betul. Oke, siap. Mulai dari diri kita sendiri. Siapa tahu dengan konsistensi kita, dengan kitanya yang nggak terlalu bagaimana-bagaimana gitu ke pasangan gitu ya, justru itu yang akan membuat dia luluh untuk menerapkan pola hidup yang lebih baik gitu. Emang jatuhnya lagi wanitanya yang harus lebih berusaha keras ya, karena mau nggak mau kita nanti adalah yang ditempatin sama si babynya selama 9 bulan. Jadi mau nggak mau emang kita yang harus lebih mempersiapkan apa sih, pola makannya, kesehatan tubuh kita. Itu PR banget sebenarnya sih Kak ya, beneran. Betul. Jadi dan nanti apa namanya? Dan nanti pada saat hamil pun gitu ya, pola makan yang baik itu akan membantu loh. Karena pada saat kita hamil itu kadang-kadang kita seperti tidak bisa mengontrol tubuh kita gitu kan ya. Kolesterol kita bisa naik. Jadi ada kolesterol yang dipicu karena kehamilan, ada gula darah yang dipicu karena kehamilan, ada tekanan darah yang dipicu karena kehamilan, gitu kan ya. Dan aku pun pada saat sudah hamil ya, waktu yang pertama nih ya, itu agak lost tuh Nisa, gitu. Jadi sudah hamil, boleh makan apa aja kan, ngerasanya gitu ya. Saatnya mau makan berhasil gitu ya. Ayo beliin aku gitu kan ya, minta ke pasangan kita gitu. Sosok ngidam gitu ya, mau beli ini mau itu gitu ya, semua diminta. Betul. Padahal kebutuhan kalori ibu hamil dari wanita biasa itu tambahannya cuma 500 kalori. Tapi kita kadang-kadang lebih, kadang 1000, kadang coba, apalagi dengan pola dengan makanan-makanan yang ada sekarang yang kebanyakan itu adalah gula dan karbo sederhana. Wow, gitu kan ya, bisa satu porsi cemilan kita itu 400 kalori loh. Gitu ya. Berarti kalau kita kayak makan gitu ceritanya, si suami juga harus tahu makanan yang baik dimakan oleh istri pada saat hamil ya, karena kan pada saat hamil mungkin kita sendiri nggak bisa, makanan masuk aja juga susah ya. Ya kan? ada masanya. Tapi waktu aku hamil anak yang pertama, kalau kata orang hamil kebo, jadi makan apa aja mau. Nggak ada muntah-muntahnya tuh nih gitu. Jadi macam-macam ya bawaan dari ibu hamil. Nah itu yang kita jaga. Ketika kita jaga tidak terlalu banyak makan gula, garam gitu ya, itu nanti yang akan bisa membantu kehamilan kita smooth. Karena pada saat kehamilan anak yang pertama, aku di akhir itu preeklamsi, jadi tekanan darahnya naik gitu. Oke. Tadi sempat kepotong karena emang kalau di IG itu ada waktunya cuman sampai 1 jam, lebih dari 1 jam tuh nggak bisa. Kita padahal belum dapat kata-kata terakhir dari Kanataya tentang program hamil melalui pola makan dan menu makan. Sambil nunggu Kanatayanya lagi terakhir, sebenarnya untuk yang namanya memang berat badan itu sangat berpengaruh pada proses kehamilan. Nah, biasanya orang-orang kan akhirnya gue harus diet. Nah, beberapa diet menyarankan untuk nggak makan nasi sama sekali, atau nggak makan nggak makan gula, atau sama sekali nggak makan sayur, hanya lemak aja. Beberapa diet adalah jenisnya macam-macam. Tapi kali ini Kanataya mau kasih tahu sama kita kalau diet itu bukan berarti nggak makan sama sekali, tapi tetap harus jelas, harus seimbang antara makronutrisi dan mikronutrisi yang didapat oleh tubuh kita. Jadi misalnya kita diet, kita tetap harus atur pola makan dan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Kayak tadi seperti disebutkan oleh Kanataya, kalau pola makan kita itu tetap masuk karbohidrat, tetap masuk protein, tetap harus masuk lemaknya. Nggak boleh ada yang dikurangin, karena kalau itu dikurangin nanti tubuh akan mengalami defisiensi dan metabolismenya akan melambat. Jadi kita hari ini agak sedikit belajar biologi lumayan banyak ya. Nah, kemudian selain itu tadi aku ulang lagi, untuk pagi hari biasakan 200 kalori untuk makan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian untuk makan siang dan makan malam itu karbohidratnya sekepalan tangan kita. Untuk proteinnya
selebar telapak tangan kita, dan untuk dan untuk seratnya kalau bisa setangkup seperti ini. Jadi kita undang lagi nih karena tayanya kita harus benar-benar aware, karena apalagi wanitanya, karena kita yang bakal ditempatin selama 9 bulan. Kak, maaf ya, IG-nya putus. 1 jam ya udah ya. Iya, udah 1 jam nggak berasa ya. 1 jam nggak berasa ya, biasa ya. Iya, Perempuan kalau ngomong nggak berasa ya, Nis ya. Betul. Makanya 9 bulan aja makanya sama Allah dikasih 9 bulan sanggup gitu ya buat nampung anaknya di dalam perut. Kalau bapak-bapak 1 jam dikasih bersama anaknya udah kegerahan. Iya, benar. Aku jadi penasaran, ini jarak antara anak pertama dan kedua kakak berapa lama sebelum kita closing? 2 tahun 2 bulan 2 hari nih. Wow, segitunya ya. Oke. Jadi intinya tadi air hangat ya. Yang penting adalah kurangi gula, belajar minum air hangat, cari tahu tentang indeks glikemia ya. Indeks glikemik dari makanan. Indeks glikemik dari makanan yang tinggi itu kurangin. Di bawah 70 cari yang makanan di bawah 70. Kurangi ngemil. Itu berat Kak aku ucapin karena aku masih susah. Iya, oke. Terus apa lagi nih Kak? Terakhir closing dari Kak Nataya nih, apa nih? Oke, buat teman-teman yang sedang program hamil, tetap semangat. Ketika kita berupaya untuk melakukan pola makan yang baik, manfaatnya bukan cuma untuk kehamilan aja ya, tetapi untuk sepanjang hidup kita. Jadi nanti kita bisa menua dengan sehat ketika kita sudah terbiasa menerapkan pola makan yang baik. Bukan cuma untuk diri kita ternyata, tetapi untuk anak kita. Karena pada saat kita menerapkan pola makan yang baik, kita akan memberikan prenatal chi yang baik untuk anak kita, dan prenatal chi ini yang akan dia bawa sampai besar. Gitu. Jadi kita bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah memberikan prenatal chi terbaik untuk anak-anak kita. Semangat! Nggak bisa oke. Ada yang bilang nggak bisa ngelotek bareng, bisa, tapi jangan banyak-banyak. Bisa dong. Kalau lotek itu kan sayur ya? Sayur. Oke, sayur, kacang itu bukan sih kalau lotek itu ya? Yes. Bisa. Pada intinya sebenarnya gini. Kita tidak akan menjadi sakit pada saat kita cuma sekali makan. Pada saat kita cuma sekali makan yang nggak sehat, ya. Tetapi kita tidak akan bisa menjadi sehat pada saat kita cuma sekali makan yang benar-benar sehat. Jadi intinya adalah sesuatu itu berpengaruh terhadap tubuh kita ketika kita lakukan dalam jangka waktu yang lama dan apa yang menjadi kebiasaan kita, gitu. Yes. Jadi terakhir nih kalau aku boleh tambahin, berarti jangan terlalu strict juga, karena bakalan jadi stres sendiri. Karena beberapa diet yang aku pernah ikutin, yang ada tuh aku malah kayak jadi gampang marah gitu kan. Terus jadi yang gitu, kayak yang orang on gitu, ditanya apa nggak nyambung gitu, karena asupan gula yang masuk juga lebih sedikit, padahal tadi kan udah ketahuan karbohidrat yang aku butuhin itu sekepel ini, 2 kepel berarti kan dalam 1 hari. Oke, thank you banget ya Kak Nataya. Nanti sharing-sharing nomor yang bisa dihubungin untuk ikutan grup kebugaran ya? Iya, kelas online program pola makan sehat. Oh siap, oke. Thank you banget ya Kak Nataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya. Mohon dimaafkan. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Sukses untuk Nisa. Waalaikumsalam.